Halo sahabat Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Salam jumpa dan selamat bertemu kembali dengan saya, Franciscus Adrianusai, di channel YouTube Sainai TV. SBY sebut AHY dan kawan-kawan menjanjikan dengan optimistis bahwa Partai Demokrat sukses di tahun 2024. Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, membeberkan bahwa kekuatan partainya akan meraih sukses di masa yang akan datang. Dia menilai bahwa proses yang telah dilalui selama 20 tahun sejak Partai Demokrat berdiri itu sudah cukup kuat untuk memperoleh keberhasilan sampai 20 tahun yang akan datang. Ya, hitung-hitung dari statement ini rupanya Partai Demokrat sudah menargetkan bahwa selama 40 tahun ke depan mereka akan berkuasa di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Hal ini SBY menilai bahwa setelah menggagas berdirinya partai, membina, memimpin, mengatasi berbagai macam persoalan dan masalah selama 20 tahun yang sudah berlalu. SBY juga mengucap syukur bahwa kepemimpinan di Partai Demokrat saat ini, baik Ketua Umum yaitu anaknya Agus Harimurti Yudhoyono maupun pemimpin-pemimpin yang lain itu sangat menjanjikan. Ya, saya sendiri pun jadi bertanya-tanya, kira-kira hal apa saja yang mereka buat ke depan untuk bangsa dan negara ini? Apakah akan ada lagi penambahan rumah hantu seperti proyek Wisma Atlet Hambalang yang sampai saat ini sudah menjadi gedung tua? Atau akan ada korupsi besar-besaran seperti yang dilakukan oleh Nazarudin dan kawan-kawan? Statement ini patut kita waspada jika kita masih mempercayai lagi Partai Demokrat untuk berkuasa di Republik tercinta ini. Saya juga menilai bahwa pemimpin Partai Demokrat saat ini sudah on track. Dia melihat visi dan misi, komitmen yang kuat untuk membantu rakyat, kata SBY. Para pemimpin Partai Demokrat saat ini telah memimpin dan membina partainya on the right track, yaitu pada jalan yang benar. Ya, di kacamata saya bisa melihat bahwa proyek-proyek mangkrak, korupsi, utang negara yang besar, itu semua berada di jalan yang benar. Artinya, ketika mereka berkuasa, hal itu pasti akan mereka ulangi lagi. SBY juga melihat bahwa visi dan komitmen untuk rakyatnya sangat kuat, jelas, dan itu yang ditunggu oleh rakyat Indonesia. Karena kekuatan itulah menurut SBY yang akan menjadikan modal besar dalam 20 tahun ke depan ini. Dia juga berharap modal itu dapat meraih sukses di pemilu tahun 2024 nanti. Pak SBY yang saya hormati, sedikit saya beropini dari kami masyarakat kecil yang hidupnya di desa ini. Rasanya mimpi Bapak ini terlalu besar. Awas Pak, nanti kena stroke. Indonesia butuh pemimpin yang merakyat, seperti Bapak Jokowi. Lagian, dalam beberapa survei, nama Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono ini masih sangat rendah. Bahkan, boleh saya katakan, masih belum layak untuk memimpin negara sebesar Indonesia ini. Saran saya mungkin Mas AHY bisa calon dululah jadi bupati
atau gubernur, agar masyarakat semakin mengenal dengan kinerja dalam dunia pemerintah dan perpolitikan. Yang terakhir dari saya, Pak SBY dan seluruh kader-kader Demokrat, sebagai rakyat jelata, saya tentu menghargai semua ambisi kalian untuk kembali berkuasa di negeri ini. Tetapi saran saya, sebaiknya Pak SBY didik yang lebih serius lagi kepada AHY supaya lebih dewasa dalam berpolitik. Tidak baperan. Mental harus baja, Pak. Mampu melayani rakyat Indonesia dan tentunya siap melawan korupsi. Tapi kalau Pak SBY belum mampu mendidik AHY dengan baik dan serius, maka lebih baik jangan memaksakan kehendak untuk maju di 2024 nanti. Karena kalau sampai kalah, itu sakitnya di sini, Pak. Luar biasa. Oh ya, Pak SBY. AHY kan masih baru dalam dunia politik tuh. Kenapa juga harus memaksakan AHY untuk maju? Mengapa bukan Ibas saja? Kan Ibas lebih dulu yang terjun dalam dunia politik. Ada apa dan mengapa ini bisa terjadi? Atau apakah Pak SBY takut jika memberikan mandat ke Ibas, takut nanti Ibas keburu dipanggil KPK? Karena kami masih ingat nyanyian Anas Urbaningrum yang dulu. Kalau ternyata Mas Ibas juga ikut terlibat dalam korupsi proyek Hambalang. Atau kalau emang Mas Ibas takut ditangkap KPK atau dipanggil KPK, kan masih ada orang-orang Demokrat tuh yang sudah mapan dan layaklah dalam dunia politik ini. Ya, sudahlah. Sahabat Nusantara di mana saja kalian berada. Demikianlah informasi yang dapat saya bagikan pada kesempatan ini. Salam hormat. Saya cinta NTT, saya cinta NKRI, saya cinta Pancasila, dan saya cinta Merah Putih.